tes DNA. Anu udah bilang kalau mau tes DNA dua syaratnya. Satu, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang. Entah bernasab entah tidak, DNA-nya itu aja belum terbukti. Dan ini kan terkait dengan isu apa itu klaim dari sekelompok orang yang selalu ngomong ini di sini di darah aneh ini ada darah Rasulullah. Ya, misalnya DNA-nya orang India ada rumusnya, DNA-nya orang Asia ada rumusnya, DNA-nya orang Arab ada rumusnya, DNA-nya orang Persia ada rumusnya. Maka dia berkesimpulan kalau orang keturunan Nabi ya, harus punya DNA Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan mereaksi, yaitu ada satu video di mana video tersebut mengatakan Gus Fuad ini ya mengajak bahwa yang mengklaim ya, orang-orang yang mengklaim keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus tes DNA dulu ya, walaupun nasabnya itu bersambung atau tidak, harus tes DNA karena mereka sudah mengklaim bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Kemudian Gus Fuad ini mengatakan orang-orang yang mengaku keturunan Nabi malah merusak ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, lebih lengkapnya ya saya akan tampilkan video tersebut. Namun ini nanti juga ada penjelasan ya dari Ustadz Dr. Firanda ya, apakah Habib di Indonesia ini adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di video tersebut itu jelaskan tentang masalah DNA. Kalau keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu DNA-nya adalah DNA Arab ya. Bahkan orang Syiah itu kalau dites DNA-nya malah DNA Persia. Nah ini kan membingungkan ya teman-teman ya. Nah teman-teman, lebih lengkapnya saya akan tampilkan video tersebut. Mari kita simak videonya ya. Bernasab kan gitu. Nah ini kaitannya itu begini. Entah bernasab entah tidak, DNA-nya itu aja belum terbukti. Dan ini kan terkait dengan isu apa itu klaim dari sekelompok orang yang selalu ngomong ini di sini di darah aneh ini ada darah Rasulullah. Itu loh, Rasulullah itu kakek aneh apa kakek ente? Selalu ngomong kayak gitu dan sambil merusak agama, menghancurkan ajaran-ajaran Rasulullah. Itu loh. Makanya kalau you bilang di darah you ada darah Rasulullah, tes DNA wajib itu. Oh, jadi Gus Fuad ini ya mengatakan orang yang mengaku bahwa dirinya itu adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu darah aneh ini mengalir darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Gus Fuad mengatakan orang yang berkata seperti itu malah merusak agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Gus Fuad ini menyuruh mereka untuk tes DNA ya. Dan ini memang saya aku ya memang bagus juga ya. Karena tes DNA ini kebanyakan itu ya hasilnya itu 99,99% itu memang benar. Kalau memang itu apa namanya darahnya itu ataupun DNA-nya itu nyambung ke orang Arab ya ataupun ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka memang benar itu adalah keturunan Nabi ya. Kalau darahnya ini, DNA-nya ini nyambung ke orang Persia, nah itu harus dipertanyakan. Dan saya memang setuju kalau memang harus tes DNA ya, yang dikatakan oleh Gus Fuad ini terkait masalah ini ya. Coba mari kita lanjutkan ya. Gitu loh. Jadi tes DNA ini di kitab-kitab fikih nggak ada. Loh iya memang dulu kitab fikih itu ditulis ketika belum ada teknologi tes DNA gimana sih? Jadi yang yang pinter lah, baca kitab yang banyak itu perlu penting, tapi logika itu harus dipakai. Ya, karena kalau zaman dahulu itu memang belum ada yang namanya tes DNA ya, karena belum ditemukan ya. Nah, jadi kan di zaman ini kan sudah ada namanya tes DNA, sudah ditemukan. Dan ini juga bisa menentukan apakah DNA-nya itu DNA Arab, apa DNA Persia, dan apakah DNA Yahudi. Nah, itu sih yang dimaukan oleh Gus Fuad ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tentang masalah ini ya, itu pernah dibahas oleh Ustadz Dr. Firanda Adirja MA Hafizatullah, yaitu tentang terkait masalah nasab. Apakah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang masih ada ya? Jawaban beliau memang masih ada ya. Ya, kalaupun mereka ini benar-benar keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita husnudon aja dengan orang-orang yang mengaku keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di zaman sekarang ini keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang berpahaman Syiah,
ada yang berpahaman Salafi ataupun disebut Wahabi ya, kemudian ada yang berpahaman Sufi, dan banyak macam-macam Habib ini ya berpahamannya itu. Bahwa ada Habib yang mengatakan bisa bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, seperti siapa itu, seperti Hisam Habani itu ya, mereka itu mengklaim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadir di acara maulidnya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di video kali ini saya akan tampilkan ya penjelasan dari Ustaz Dr. Firanda Adir Jaim Hafizul Aliyah itu tentang terkait masalah apakah nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih ada. Nah, teman-teman, mari kita simak videonya. Apakah para habaib itu semuanya keturunan Nabi? Apakah hanya gelar semata seperti halnya gelar ustadz, kiai dan sebagainya? Habaib itu istilah yang digunakan kepada orang-orang yang keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mereka semua keturunan Nabi? Wallahu alam, kita tidak tahu, kan ini berkaitan dengan sanad dan masalah kejujuran. Akan tapi memang habaib itu berbagai macam modelnya. Ada habib, jadi tidak otomatis orang menjadi keturunan Nabi langsung masuk surga. Tidak otomatis orang menjadi keturunan Nabi berarti maksum, tidak punya kesalahan. Nabi SAW pernah berkata tentang Fatimah, yang Fatimah ini adalah ibunya para habaib. Karena hanya dari keturunan Fatimah lah yang merupakan keturunan Nabi. Ali bin Abi Thalib punya istri selain Fatimah. Istri-istri Ali yang selain Fatimah tidak meneruskan keturunan Nabi SAW. Hanya keturunan Fatimah. Rasulullah SAW pernah berkata tentang Fatimah. Nah, ini dengarkan ya teman-temannya. Rasulullah SAW pernah berkata tentang Fatimah, "Lau kana Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah putrinya Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Ini kata Nabi. Rasulullah juga pernah berkata, "Ya Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti la ugni anki min Allah syai'a." Wahai Fatimah putri Rasulullah, mintalah harta, saya akan berikan, tapi saya tidak bisa menyelamatkan engkau selamanya. Oleh karena tidak mesti keturunan Nabi kemudian jadi maksum masuk surga. Buktinya keturunan Nabi Nuh alaihissalam anaknya sendiri kafir. Iya. Betul. Tidak otomatis keturunan Nabi kemudian menjadi maksum dan masuk surga, enggak. Oleh karenanya habaib pun, keturunan Nabi pun bermacam-macam. Ada habib-habib Syiah, banyak habib Syiah. Ada habib Syiah lagi ya. Kalau kita mengatakan Habib pasti benar, kita bilang kalau begitu Habib Syiah. Karena Habib Sufi juga menyerang Habib Syiah. Kita bilang mana yang benar, Habib Sufi atau Habib Syiah? Di Madinah sana kalau ada orang Syiah yang pakai sorban hitam itu Habib. Kalau sorban putih itu bukan Habib, tapi Syiah, ulama Syiah. Tapi kalau dia sudah pakai sorban hitam, dia ulama Syiah dan juga Habib. Dan subhanallah pernah diadakan penelitian besar-besaran. Dan pemeriksaan DNA. Antum bisa cari di YouTube ya, kalau antum bisa bahasa Arab, antum coba tulis tentang DNA. Jadi ada seorang keluar di televisi, dia pakar dalam masalah DNA. Dia menukilkan tentang ahli DNA dari yang ada di dunia ini, yang menukil tentang jenis-jenis DNA. Setiap misalnya DNA-nya orang India ada rumusnya. DNA-nya orang Asia ada rumusnya. DNA-nya orang Arab ada rumusnya. DNA-nya orang Persia ada rumusnya. Ada rumusnya. Maka dia berkesimpulan, kalau orang keturunan Nabi ya, harus punya DNA Arab. Nah, ini ya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau memang dia itu keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kalau memang mau tes DNA, yaitu harus DNA-nya itu adalah DNA orang Arab ya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah dari bangsa Arab ya. Otomatis yang mengaku keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, itu pasti DNA-nya DNA Arab. Namun kalau nanti di tes DNA, kok DNA-nya DNA Persia ataupun DNA India ataupun DNA Yahudi, nah itu kita bisa simpulkan sendiri ya teman-teman ya. Kalau memang benar itu keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu DNA-nya adalah DNA orang Arab ya. Dan saya memang dukung ya tentang siapa itu Gus Fiat ya tentang masalah ini ya. Jadi Gus Fiat itu ingin ya yang mengaku keturunan Nabi SAW itu tes DNA. Nah, itu jalan satu-satunya ya. Mari kita simak ya. Setelah diambil beberapa sampel dari Habib-Habib Syiah, ternyata DNA-nya rumusnya DNA orang Persia. Kalau dari Syiah ya, DNA Persia. Tapi kita bilang kita husnudzon. Ya, kalau ada yang mengaku dia sebagai cucu Nabi, kita bilang kita husnudzon. Bahkan kalau ada Habib, ya, ada seorang Habib dan ada selain Habib, sama-sama alim, maka yang Habib yang harus kita dahulukan. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum."
dan bahwasanya yang paling bertakwa di sisi Allah dan yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa justru karena kecintaan kita kepada keturunan Nabi. Kalau memang itu keturunan Nabi, maka kita nasihati mereka agar kembali kepada ajaran leluhur mereka. Dan inilah yang dilakukan oleh para Habib-Habib Wahabi. Dalam buku saya Kritik Terhadap Sang Habib, saya sebutkan bagaimana para Habib-Habib Wahabi menasihati Habib-Habib Sufi agar meninggalkan bid'ah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada Habib Sufi, ada Habib Wahabi, ada Habib apa? Syiah. Atau ikut yang mana? Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita mau ikut yang mana ya? Karena Habib itu ada yang berpahaman Syiah. Nah, Habib itu bermacam-macam. Ada yang berpahaman Syiah, ada juga yang berpahaman Sufi. Kemudian ada juga yang berpahaman Habib-Habib Salafi. Jadi kemudian Ustadz Dr. Firanda mengatakan ya, yang dilakukan oleh Habib-Habib dari kalangan Salafi ini yaitu selalu menasihati Habib-Habib yang berpahaman Syiah, yaitu agar kembali mengikuti ajaran leluhurnya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengikuti sunnah-sunnah beliau dan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah, yaitu yang diadakan dalam agama. Nah, itulah yang dilakukan oleh Habib-Habib dari Salafi, yaitu mengajak kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kalau kita lihat ya, Habib-Habib yang berpahaman Syiah ini memang banyak khurafatnya, banyak melencengnya ya teman-teman ya. Jadi mereka itu menganggap bahwa Habib itu harus maksum, dan ini tidak benar karena maksum itu adalah tempatnya Nabi ya, yaitu Nabi SAW adalah maksum ya. Walaupun Nabi pernah bersalah, namun terus ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau manusia seperti Habib ataupun seperti kita ini itu tidak ada yang maksum ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus berhati-hati ya dalam mengambil ilmu dari Habib ataupun kiai ataupun ustadz, yaitu yang berpedoman dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan pemahaman para sahabat yaitu salafus soleh. Nah, ini adalah sebagai contoh ya teman-teman ya. Jadi kita itu jangan terpengaruh ya dengan ajaran-ajaran yang tidak bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, mencintai Ahlul Bait itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita ini prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah harus wajib kita itu mencintai Ahlul Bait, yaitu keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh membencinya ya teman-teman ya. Walaupun keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan maksiat ya, itu kita tidak perlu membencinya. Yang kita benci adalah kemaksiatan tersebut. Tapi kita tidak boleh membenci keturunan Nabi. Walaupun keturunan Nabi itu pelaku maksiat ya. Sedangkan ya teman-teman ya, kalau kita membenci Ahlul Bait, itu adalah salah satu cabang kemunafikan ya. Ingat ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya, itulah karunia yang dengan itu Allah mengembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 23. Kemudian diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, dan cintailah Ahlul Baitku karena kecintaan kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim nomor 4716. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib mengatakan, dari Ali bin Abi Thalib, demi zat yang membelah biji-bijian dan melepaskan angin, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berjanji kepadaku bahwasanya tidak ada yang mencintaiku kecuali ia seorang mukmin dan tidak ada yang membenciku kecuali ia seorang munafik. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 78. Nah, teman-teman, jadi kita ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah mencintai Ahlul Bait ya. Sedangkan membenci Ahlul Bait adalah sebagian dari cabang kemunafikan. Nah, teman-teman, maka kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita itu membenci Ahlul Bait. Namun apa yang dikatakan oleh siapa itu Gus Fuad itu ya, ada yang mengaku-ngaku cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang itu selalu bilang ini di dalam darahku ada darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi seorang tersebut itu malah merusak agama. Nah, jadi Gus Fuad ini mengatakan ya udah kalau gitu tes DNA ya, apakah benar bahwa Anda itu adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, semoga ini bisa dipahami dan semoga ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.